kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku masuk kehadiran-Mu, ku tersungkur dan sembah. Kami persembahkan korban syukur kami Tuhan. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik Bawa korbanku, bawa korban syukur ke tempat kudus Tuhan. kudusmu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur. Sebab Tuhan baik Tuhan baik selamanya. bawa korban syukur Ke tempat kudusmu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur. Sebab Tuhan baik, oh, oh, oh. Sebab Tuhan baik. Mari dengan sung-sung angkat pujian dikatakan, saat ku masuk ke hadiran-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Kami persembahkan Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu Tuhan. yang terbaik. Ini kerinduan kami. Kami bawa korban syukur kami bagi-Mu. Korban syukur ke tempat kudusmu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur. Sebab Tuhan Selamanya Kau baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudusmu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur. sebab Tuhan baik. Katakan selamanya. Korban syukur Ke tempat kudusmu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur. Sebab Tuhan ini kerinduan kami. Korban syukur yang terbaik. Oh ya, hati limpah dengan syukur. Sebab Tuhan Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ya puji Tuhan, dengan kasih Allah saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom, puji Tuhan saudara. Anugerah Tuhanlah yang mengalir bagi kita sehingga kita bisa beribadah di tempat ini saudara. Dan bersukacitalah, banyak tempat mau beribadah tetapi belum diizinkan. Karena satu dan lain hal, karena aturan yang harus kita patuhi. Tapi bersyukur saudara, di tempat ini saudara Tuhan berikan kesempatan secara bersama-sama untuk beribadah. Karena saudara kenapa kita harus bersyukur ketika kita beribadah? Karena Alkitab menjamin saudara, kalau dalam Keluaran Alkitab bilang ketika kita mulai beribadah kepada Tuhan, maka Alkitab menjanjikan bahwa Tuhan akan memberikan roti bagi makan dan air bagi minum kita.
Saudara, dan Tuhan akan menjauhkan penyakit sampar dalam kehidupan kita. Keluaran jamin itu dalam konteks ibadah. Nah, ketika di Yesaya, Alkitab mulai menjamin dan mengajarkan kepada kita, jikalau engkau menguduskan hari Sabat dalam konteks ini beribadah, memberikan waktu, saudara, mengkhususkan waktu untuk beribadah, bukan karena waktu senggang. Saudara ya, bukan karena waktu senggang, bukan karena saudara, oh ini hari Minggu ibadah saja, bukan. Memberikan, mengkhususkan artinya mempersiapkan. Alkitab berkata orang yang melakukan ini, menguduskan hari Sabat, dalam konteks saudara ini beribadah kepada Tuhan, Alkitab bilang begini, maka Tuhan akan memberikan kita itu berkendaraan, kemenangan. Untuk apa kendaraan kemenangan? Alkitab menjamin untuk kita itu boleh melewati setiap puncak-puncak bukit batu. Saudara, dalam kehidupan kita, kita akan berhadapan dengan puncak-puncak bukit yang disebut dengan tantangan, yang didefinisikan tentang persoalan tekanan hidup. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini saudara, semua banyak sekali, enggak semua saudara, tapi presentasinya besar. Orang-orang lagi tiarap, pengusaha-pengusaha tiarap saudara. Oh, banker-banker saudara mulai tiarap. Kemarin hari Selasa kemarin saya khotbah, diundang khotbah saudara di Bank Indonesia Sumatera Utara. Dan saudara, saya bicara, kebetulan pimpinan sana saya baru tahu ternyata anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Karena 3 tahun lalu saya buka juga pelayanan di sana saudara. Mereka mengundang. Nah saudara, harusnya setiap bulan sekali, tetapi jadinya 3 bulan sekali. Kenapa? Karena nggak ada saudara tekanan. Mereka nyaman dengan keadaan. Tetapi mulai tekanan demi tekanan ada. Lihat, di tengah-tengah tekanan Tuhan mengirimkan orang benar sebagai pemimpin. Dan apa yang terjadi saudara? Mulai Bapak ini mulai fokus membangun ibadah sebulan 2 kali. Dan puji Tuhan, mulai ada pemimpin-pemimpin juga dari Jakarta, dirotasi, dari Palembang, rotasi anak-anak Tuhan. Sehingga saudara, saya katakan bagus ini, bikin terus ibadah, bikin terus ibadah. Nah saya mulai tanya, memang kalau saudara baca koran berapa hari yang lalu, koran berapa hari yang lalu saudara, itu mencatat untuk Sumatera Utara dari bulan Februari saudara, pertumbuhannya bagus. Pertumbuhan ekonominya bagus. Kenapa? Berapa sektornya mulai bergerak. Tetapi saudara, secara global di masa pandemi ini tekanan demi tekanan, persoalan-persoalan saudara terap jadi. Dan saya banyak menemukan, saya banyak mengkonseling orang, cari untuk konseling. Yang paling berat di tengah-tengah pandemi ini adalah psikisnya yang kena saudara. Berapa pribadi mulai saudara yang gak pemarah jadi pemarah. Keretakan suami dan istri mulai terjadi. Bahkan berapa bulan lalu saya melihat satu berita saudara, maka apa yang terjadi di Bandung. Saudara, karena psikis di Jawa Barat saudara, tingkat perceraian itu sangat tinggi di tengah pandemi. Artinya saudara lihat psikis orang mulai terganggu. Nah, kenapa kita butuh yang namanya kendaraan kemenangan? Saudara, karena kendaraan kemenangan menjamin kita saudara untuk bisa melewati setiap tantangan-tantangan, persoalan-persoalan, tekanan-tekanan hidup saudara, dengan sebuah jaminan bahwa kita pasti akan tampil menjadi pemenang. Nah, di dalam konteks perjanjian baru, Alkitab mencatat, saya nggak bicara tentang ibadah, tapi saya mau dorong jemaat Tuhan, pengerja, hamba-hamba Tuhan tempat ini, selalu melihat sebuah hal yang esensial tentang ibadah. Supaya setiap kali kita beribadah, kita itu mempersiapkan, memberikan waktu, selalu memberikan ruang. Bukan mengada-adakan, tapi memang mempersiapkan dengan kualitas yang terbaik untuk beribadah. Dalam konteks perjanjian baru, Timotius, di dalam suratnya Timotius, Alkitab berkata ibadah berguna dan mengandung janji. Bukan hari ini saja saudara, tetapi mengandung janji sampai kepada hal-hal yang akan datang. Ini kita perlukan saudara. Kalau kita cuma lagi galau, lagi persoalan, lagi masalah, tekanan datang beribadah saudara, maka lihat mungkin kita cuma dipuaskan hari itu. Karena hal yang gak bisa dipungkiri, di mana ada roh Allah, di mana ada hadirat Tuhan, pasti ada kemenangan di sana. Tetapi kalau kita mempersiapkan ibadah kita hari ini karena suatu dengan kualitas yang terbaik, maka bukan hanya hari ini kita mengalami hal-hal yang baik, tetapi ini juga menjadi investasi terbesar untuk masa depan kita. Karena ibadah mengandung janji bukan hari ini saja, tetapi hari-hari akan datang. Yang setuju katakan amin. Tapi pagi ini saudara, saya mau sharing tentang tema firman Tuhan begini. Fokus dan respon akan sangat menentukan perubahan dan pemulihan. Saudara dengar baik, fokus dan respon kita akan sangat menentukan
Yang namanya sebuah perubahan, yang namanya sebuah pemulihan. Saya pernah membaca sebuah artikel berkata, saudara, dalam kehidupan ini 10 menit itu bicara tentang realita hidup. Tapi 10% itu bicara tentang hidup itu sendiri, artinya realita. Tapi 90% berbicara tentang respon kita akan kehidupan. Ketika membaca itu saya mulai merenungkan dan saya mulai memutuskan untuk saya kembangkan dalam kehidupan saya adalah begini tentang kehidupan. Saudara, realita, saudara, itu sangat penting dalam kehidupan kita. Realita hidup lebih penting daripada definisi. Karena banyak orang hanya mendefinisikan arti hidup. Dan kalau kita mau bertanya tentang arti hidup, definisi hidup, berbeda orang, beda-beda pemahaman. Beda orang, saudara, beda-beda pengertian, beda-beda definisi. Tetapi dengar baik, realita hidup itu sangat penting kita ketahui. Supaya apa? Supaya kita bisa memilih dan memutuskan respon apa yang harus kita ambil. Kepilihan dan keputusan apa yang harus kita putuskan tentang realita kehidupan. Nah saudara, kenapa respon dan kenapa fokus sangat menentukan perubahan dan pemulihan? Karena lewat fokus dan lewat saudara respon kita yang akan mendorong kita untuk bertindak, untuk action. Dan ingat, setiap tindakan kita lah yang adalah menjadi barometer. Setiap tindakan kita lah, action kita lah yang akan menjadi saudara penentu daripada sebuah nilai tentang kehidupan kita. Dalam segala aspek kehidupan kita. Ketika kita mulai berbicara tentang keluarga, ketika kita mulai bicara tentang usaha, ketika kita mulai bicara tentang saudara rumah tangga, ketika kita mulai bicara tentang pelayanan, ketika kita mulai bicara tentang pekerjaan, ketika kita mulai bicara tentang finansial, ketika kita bicara tentang banyak hal dalam kehidupan ini. So lihat dengan baik. Fokus dan respon itu mengambil andil yang penting dalam hidup kita. Nah kalau begitu saudara, fokus dan respon apa yang harus kita ambil secara global dalam konteks iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, fokus dan respon yang harus kita ambil hari ini adalah kita ini harus memfokuskan dan merespon segala sesuatu dengan nilai-nilai, dengan pandangan-pandangan kerajaan Allah atau pandangan-pandangan Tuhan. Kenapa? Dengar baik. Ketika kita melihat segala sesuatu dengan pandangan Tuhan. Ketika kita merespon segala sesuatu dengan respon seperti yang Tuhan mau. Seperti yang Tuhan kehendaki. Maka itu akan membuat saudara kita membangun sebuah tempat. Di mana tempat yang paling aman dalam kehidupan kita. Tempat paling aman bukan berbicara tentang satu tempat. Saudara, di mana kita nggak mengalami goncangan. Tapi tempat paling aman berbicara dimanapun kita berada. Tetapi perlindungan yang kuat, perlindungan yang kokoh ada di sana. Maka itu tempat paling aman. 80-an, 90-an, 2000-an, masuk ke 2000 saudara. Maka apa yang terjadi? Di daerah-daerah tertentu, ada di daerah Eropa saudara. Ada di daerah Amerika sama. Mereka mulai membangun tempat-tempat perlindungan saudara. Supaya kalau ada perang dan lain sebagainya, daerah-daerah konflik juga saudara. Irak, Iran dulu saudara. Mereka mulai membangun tempat-tempat perlindungan yang disebut apa? Bunker ya, bunker. Supaya ketika ada perang mereka membuka dan mereka masuk ke dalam semua. Supaya mereka mengalami perlindungan. Dan zaman itu saudara susah sekali untuk ditemukan. Di mana tempat-tempat itu. Tapi zaman sekarang saudara, zaman teknologi canggih. Saudara, zaman satelit yang bekerja. Di mana saudara kita bisa tempat persembunyian yang paling aman kita? Zaman-zaman tahun 90-an saudara. Ketika kami dulu berapa kali boronan saudara. Saudara, kita lari itu enggak keluar kota dulu saudara. Lari di daerah-daerah kita pun sulit sekali polisi dapat. Dia harus cari informan dan lain sebagainya. Zaman sekarang lihat saudara, Polri. Mereka mulai berkata begini, saudara, ada sebuah saudara, kamu itu boleh lari. Kemanapun kita bisa lari. Tapi ingat, kamu gak bisa sembunyi. Maka saudara, data menunjukkan, saudara, kasus-kasus saudara yang terjadi hari-hari ini, apa yang terjadi saudara? Paling cepat sekali saudara ditangkap. Dulu kalau gak salah di Labura ya. Yang ada preman, 2 orang saudara, mereka memberhentikan truk dan mereka minta uang. Kalau saya nggak salah saudara daerah sini. Ya betul ya, 1-2 bulan lalu saya lihat di YouTube. Saya lihat di sebuah berita media online ada videonya. Dengan garangnya saudara, mereka minta uang.
divideokan, dilaporkan. Apa yang terjadi saudara? Kalau dulu kan nggak dapat. Ini saudara, dia lari daerah Balige pegunungan, ditangkap buser di sana. Saudara. Gampang selagi kita masih punya ID di handphone kita, saudara, maka kita bisa terlacak. Itulah kecanggihan sekarang. Artinya nggak ada tempat yang aman di dunia ini. Mau dimanapun kita berada. Tapi dengar baik. Dimanapun kita berada, kalau Tuhan menyertai dan melindungi, itulah tempat teraman kita. Saudara, kita mau dimanapun, rumah tangga, keluarga, usaha, finansial, pelayanan, gereja, sebagai orang percaya juga, dimanapun kita berada. Alkitab pernah berkata, memang aku diutus di tengah-tengah seperti domba di tengah serigala. Tapi selagi ada perlindungan Tuhan, seperti saudara yang namanya Daniel, pernah ada di gua singa. Tapi Alkitab mencatat, saudara, singa gak menyentuh dan gak menyakiti yang namanya Daniel. Ketika Daniel diangkat dan saudara orang lainnya dimasukkan ke gua singa, dalam berapa saat saja, maka singa menghabisi yang namanya kehidupan, bahkan tubuh daripada orang yang dimasukkan itu. Lihat saudara, ada dua perbedaan. Kenapa singa gak melukai yang namanya Daniel? Karena Tuhan melindungi di sana. Sadrak, Mesak, Abednego dimasukin ke dapur perapian. Bahkan Alkitab berkata 7 kali dipanaskan. Supaya saudara cepat mengalami lemas dan mengalami kematian. Tapi ketika raja itu melihat, orang-orang itu melihat, mereka berkata, 3 orang yang kita masukin. Kenapa ada 4 orang di dalam? Satunya seperti rupa dewa. Dewa itu adalah Tuhan. Karena mereka pada waktu itu penyembah dewa. Tuhan mereka adalah dewa. Saudara, mereka melihat ketika ada perlindungan Tuhan. Maka lihat, segala sesuatu boleh bergoncang. Tempat itu boleh panaskan 7 kali. Dengan tujuan supaya mereka mati lemas. Tapi Alkitab berkata mereka tidak mengalami itu, saudara. Kenapa? Ada perlindungan Tuhan. Nah, saudara, saya mau bicara, saudara, tentang respon dan fokus ini yang penting. Ada 2 hamba Tuhan, 2 wanita hebat di Alkitab, saudara, yang memiliki respon pada waktu saudara mereka mengalami sesuatu yang di luar akal dan pikiran mereka manusia. Saudara, dan terjadi sesuatu yang membuat mereka berat, sesuatu yang sulit untuk dipercayai, sesuatu yang sulit untuk dihargai karena keadaan. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi, apa yang Tuhan teguhkan dalam kehidupan mereka ketika mereka punya, saudara, 2 respon. Saudara, 2 orang dengan 2 respon yang berbeda dengan apa yang Tuhan mau. Yang pertama, saudara, dalam Kejadian pasal yang ke-18, Kejadian pasal yang ke-18, Alkitab mencatat mulai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Kejadian pasal yang ke-15 ini adalah kisah tentang seorang yang namanya Sarah yang kita tahu. Saudara, ceritanya. Alkitab berkata, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan datang, aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Saudara, Tuhan bicara kepada Abram ketika saudara Tuhan bertemu dengan Abram pada waktu itu, saudara, kepada Abraham. Pada akhirnya jadi Abraham, saudara. Nah, Alkitab mencatat, saudara, ketika Tuhan sedang bicara kepada Abram, maka Sarah sebagai istri mendengar apa yang Tuhan katakan. Nah, yang Tuhan katakan kepada Abram tentang istrinya Sarah adalah ini. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakang. Saudara, Tuhan berjanji tahun depan maka istrimu yang itu, yaitu Sarah, akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Saudara, Sarah pada waktu itu berumur 75 tahun. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ayat yang ke-11. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Ayat yang ke-12, perhatikan, saudara. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahi ke aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Datang satu firman, datang sebuah janji, datang sebuah jaminan, datang sesuatu yang besar dalam kehidupan rumah tangga yang namanya Abram dan Sarah. Janji itu nggak mungkin secara manusia, karena Sarah sudah mati haid, sudah mati pucuk. Dan Alkitab menjelaskan yang berkata sendiri Sarah, bahwa Sarah ini, saudara, dikatakan sudah nggak ada berahi lagi, sudah tua. Tapi lihat apa yang menjadi respon Sarah ketika Tuhan menjanjikan sesuatu yang besar. Alkitab bilang begini, tertawalah Sarah, saudara.
Seringkali bukankah kita sering mengalami hal seperti ini? Aku akan memberkati engkau, aku akan meninggikan engkau. Aku akan memulihkan. Mana mungkin keluargaku pulih, mana mungkin finansialku pulih, mana mungkin rumah tanggaku pulih. Saudara tahu? Ketika Sarah merespon tertawa seperti mengejek Tuhan, maka Tuhan berbicara tentang satu hal untuk meneguhkan Sarah. Apa itu? Ayat yang ke-13. Ini kan respon Sarah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abram, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan sedangkan aku telah tua? Ini respon. Kenapa dia tertawa? Responnya tertawa. Karena fokusnya adalah ketidakmampuannya sebagai manusia. Fokusnya adalah pemahaman manusia. Fokusnya adalah kepintaran manusia. Fokusnya adalah batasan manusia. Ayat 14. Adakah suatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Nah, saudara tahu apa yang Tuhan katakan kepada Sarah? Tuhan cuma begini. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Artinya apa, saudara? Yang kalau kita mau merespon dan berfokus kepada Tuhan, maka kita nggak akan mau berfokus kepada batasan-batasan dunia. Kita akan berfokus kepada apa? Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Artinya bagi dunia mustahil, bagi pikiran manusia, bagi hitung-hitungan dunia, kali-kalian manusia, kemampuan manusia, knowledge manusia, pengetahuan manusia, itu nggak mungkin. Karena manusia itu menunjukkan manusia terbatas. Tapi Tuhan kan nggak terbatas. Maka Tuhan mau kita fokus dan merespon segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan. Kenapa? Seperti yang Tuhan bilang, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Artinya, adakah Tuhan terbatas? Setelah kita lihat respon yang lain dari seorang juga yang berhubungan dengan ini. Kalau ini Sarah itu saudara mandul, sudah mati pucuk, sudah nggak mungkin untuk melahirkan. Tetapi ada satu juga di dalam Lukas pasal yang pertama tentang Maria. Ini beda lagi kisahnya, saudara. Maria, saudara, Alkitab mencatat di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 31. Lukas pasal yang pertama. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamainya di Yesus. Ini beda. Tetapi pesannya sama. Bahwa Maria akan mengandung, Maria akan melahirkan anak laki-laki tanpa persetubuhan laki-laki dan perempuan. Nah, ketika Tuhan memberikan sesuatu yang besar, saudara, visi yang besar, hal-hal yang ilahi, gak mampu dicerna oleh manusia. Mari kita lihat respon Maria apa. Di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-34. Apa yang jadi respon Maria? Kalau tadi Sarah tertawa, Maria apa? Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ini respon. Sekali lagi dia fokus, bukan kepada substansi dari apa yang dikatakan oleh Tuhan yang tidak terbatas. Dia selalu fokus kepada dalam konteksnya dia fokus kepada keterbatasan manusia. Dan itulah kita manusia. Saya juga masih sering mengalami itu. Bisakah, mungkinkah? Tapi kita lihat apa yang menjadi jawaban Tuhan. Lewat kisah ini kan kita belajar. Supaya pada waktu kita berhadapan dengan sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat, sesuatu yang kita anggap hancur, sesuatu yang kita anggap sudah nggak mungkin lagi. Maka kita lihat selalu apa yang menjadi pesan Tuhan. Di ayat yang ke-37. Alkitab berkata begini. Ayat 37. Sebab, mulai ayat 36 aja biar kita tahu ininya. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung. Ini malaikat yang bicara. Seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Elisabet pun mengalami hal sama. Baru dijelaskan kenapa Elisabet mengalami hal yang sama. Dari yang mandul seperti Sarah, tiba-tiba rahimnya terbuka dan dari rahimnya sendiri mengandung seorang anak, saudara. Maka ayat yang 37. Malaikat kasih clue-nya begini. Jawaban yang sesungguhnya adalah ayat 37. Sebab ini kebenaran. Ini yang Tuhan mau kita fokus. Ini yang Tuhan mau yang selalu menjadi respon keadaan seliling kita. Yaitu apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dua hal yang sulit diterima oleh manusia. Dua hal yang sulit sekali untuk kita mampu mengupgrade.
kepercayaan kita untuk hal yang terjadi, yang bisa terjadi, yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi fokus Tuhan selalu cuma satu. Tuhan cuma bilang, adakah hal yang mustahil bagiku, bagi Tuhan. Dan Yesus pernah berkata, bukan hanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi Yesus pernah berkata, dan juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah saudara, saya akan tutup di sini. Hari-hari ini, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, saya percaya saya juga mengalami hal yang sama. Dan pergumulan, apa bisa, apa mungkin. Saudara, kelihatannya sudah gelap. Kelihatannya saudara, waduh sangat sulit. Tapi dengar baik, masa sulit, keadaan sulit, itu Tuhan izinkan untuk satu hal. Supaya kita berfokus kepada terang. Bukan berfokus kepada kelamnya kegelapan itu. Kenapa? Ini seringkali respon kita yang keliru. Di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah masa sulit, kita selalu meronta-ronta dengan berkata, kok gelap? Padahal di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah kegelapan, yang harusnya menjadi fokus kita apa? Di mana jalan keluar? Nah inilah yang saya sebut dengan fokus dan respon. Ketika kita memfokuskan dan respon kepada sebuah jalan keluar, maka kita akan temukan bahwa Yesus berkata, akulah jalan. Ketika kita berhadapan dengan masa sulit yang kita butuh jalan keluar, pintu. Yesus bilang, akulah pintu. Justru aku mengetok pintu. Siapa yang mendengar, biarlah dia membukakan pintu bagiku. Nah saudara, ini hal yang penting. Oleh sebab itu hari-hari ini, yang harus kita fokus kepada Tuhan. Makanya Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 18. Saudara tahu, saya tutup di sini. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18. Saudara tahu Rasul Paulus bicara apa? Sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan apa yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena apa yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Yang dimaksud dengan kelihatan dalam konteks ini adalah tekanan-tekanan hidup. Kalau sudah baca mulai 16 ayat 17. Atau kalau sudah mulai baca perikop ayat 16, 17 dan 18. Alkitab bilang begini perikopnya. Jangan tawar hati dalam masa kesesakan. Baru ayat 16, 17 bilang begini. Atau tolong tampilkan 16, 17. Dia bilang begini saudara. Sebab itu kami gak tawar hati. Meskipun manusia lahiria kami semakin merosot. Hal yang paling pasti dalam kehidupan ini adalah ini. Kehidupan saudara lahiria kita semakin merosot. Mertua saya umur 77 udah mau 78. Inang kita tadi katanya saya tanya umur 80-an. Hal yang pasti bahwa detik berputar kita pasti akan tambah tua. Usia akan bertambah. Itu hal yang pasti. Tetapi bukan berarti manusia lahiria kita memang tambah tua terus. Saudara merosot. Tetapi ada satu hal yang menjadi penentu. Bukan dari faktor usia. Untuk merosot atau enggak merosotnya. Yaitu apa? Manusia batinia kita. Saudara makanya Paulus bilang. Dari hari ke hari aku memperbaharuinya. Maka di ayat yang ke-18 dia bilang. Cara dia memperbaharui adalah. Dia enggak fokus kepada apa yang kelihatan. Tetapi saudara kepada apa yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Apa yang dimaksud dalam konteks ini? Yang tidak kelihatan, yang kelihatan. Yang kelihatan itu adalah saudara tekanan hidup, pergumulan hidup. Yang mau menghentikan langkah kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita harus clear dan harus bersikap tegas di sini. Saudara. Jangan mau. Saya sudah mau umur 40 tahun. Saudara. Saya melayani Tuhan ini tahun ke-20. Di masa muda, di masa saudara, di masa kuat-kuatnya, di masa di masa segar-segarnya, di masa saudara masih mencari jati diri pada waktu itu saudara umur 21. Maka apa yang terjadi? Saudara? Saya sudah memutuskan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Pada waktu itu saudara, saya ada di dunia-dunia yang liar. Saya di dunia yang benar-benar saudara hidup sendiri, narkoba berat. Saudara hidup sesukanya, tiap malam mabuk, gonta-ganti pacar, perempuan. Zaman saya itu saudara. Tetapi di umur yang incas-incasnya saudara, yang masih kuat-kuatnya, Tuhan panggil saya untuk melayani. Dan saya merespon Tuhan.
19 tahun saya melayani Tuhan sepenuh waktu, sampai hari ini. Saudara tahu, satu hal yang saya lihat adalah saya bersikap tegas dengan keadaan lewat respon saya. Yaitu apa? Ini saudara, gak berfokus kepada apa yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu, saudara, adalah sementara. Tapi berfokuslah kepada apa yang tidak kelihatan. Yaitu fokuslah kepada apa yang Tuhan persiapkan. Fokuslah kepada apa yang Tuhan rancangkan. Fokuslah kepada apa yang Tuhan janjikan. Yang kita belum lihat saat ini. Karena janji itu ada di depan. Ketika kita mengejar itu, ketika kita memfokus itu yang membuat kita bergairah dan bersemangat untuk terus berjalan maju. Karena ada sebuah tujuan yang akan kita capai. Kenapa harus fokus kepada apa yang gak kelihatan? Dengar baik Bapak Ibu. Di satu sisi kita bertambah usia. Di satu sisi maka masa kita di dunia ini sudah semakin sedikit. Betul gak saudara? Hari ini kita bersyukur tambah dewasa ya. Berapa umurnya? 39 dan mau 40. Berarti setiap kali kita merayakan, di sisi yang lain kita bersyukur bertambahnya usia lebih dewasa, lebih mantap. Tapi di sisi lain masa kita dari dunia ini semakin berkurang. Nah kalau kita fokus kepada yang kelihatan terus, kita akan lupa prinsip ini. Bahwa dunia ini hanya tempat yang namanya transit. Tetapi setelah kita punya tujuan yang kekal. Yaitu apa saudara? Surga yang kekal. Sebab itu saudara, biarlah kehidupan kita yang sesuai dengan Tuhan. Maka lihat, Tuhan akan terus berkata, ketika kita berseru Tuhan rumah tanggaku, Tuhan berkata, adakah yang mustahil? Waduh, sudah terlalu jahat istriku, suamiku, anak-anakku udah susah begini, gak mungkin lagi pulih. Tuhan berkata begini, adakah yang mustahil bagiku? Waduh Tuhan, aku sudah bangkrut, utang sana sini, finansial berat sekali. Gak mungkin kalau dihitungin kalkulator manusia dengan pekerjaanku, usahaku, dengan hartaku, gak mungkin. Dan Tuhan cuma berkata, adakah yang mustahil bagiku? Pertanyaannya, kita mau fokus kemana saudara? Dunia ini semakin tua. KRI Nanggala 402 baru masuk, sudah gak keluar-keluar. So lihat saudara, di situ ada anak-anak muda, ada akmil muda saudara, yang diprediksi, wah ini pasti jenderal, wah ini pasti luar biasa, wah ini pasti bentar lagi jadi kolonel pasti. Saudara tahu, itu rencana manusia, rencana Tuhan siapa yang tahu? Saudara lihat, hitung-hitungan manusia itu bisa berubah dan berbeda, hitungan Tuhan selalu tepat. Bagaimana supaya kita bisa menyesuaikan dengan segala sesuatu dari Tuhan? Dimulai dari respon dan fokus kita. Sebab itu selalulah kita berkata, mataku tertuju pada. Sama-sama berdiri Bapak. Segenap hidupku kuserahkan padamu. Kuserahkan padamu. Ini doa kami Tuhan. Pimpin aku masuk rencana-Mu. Ini fokus kami, respon kami untuk membesarkan kerajaan